Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa ada melayani di hari ini. Nah saudara, terima kasih juga untuk Pak Binem yang memberikan kesempatan melayani hari ini. Sangat bersuka cita bisa ketemu Bapak Ibu dalam keadaan semua baik-baik. Nah hari ini saudara yang sudah terima outline atau saudara bisa scan untuk QR supaya saudara bisa mendapatkan outline khotbah hari ini. Nah saya berikan judul adalah dari dilewat menjadi dilawat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sering dengar khotbah pendeta, Pak, Ibu, Anda jangan cuma mau dilewat, tetapi Anda dan saya mesti mau dilawat. Mungkin kita sering kali mendengar khotbah atau mendengar statement dari seorang hamba Tuhan tentang hal ini. Tetapi saudara, ketika saya mempersiapkan kebenaran ini, saya ingin saudara dan saya hari ini memiliki paradigma yang benar tentang sebuah lawatan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang terjadi ketika Tuhan mengubah sesuatu yang sebenarnya cuma dilewat menjadi sesuatu yang dilawat? Nah hari ini kita mau belajar supaya pulang dari tempat ini. Doa saya saudara, keadaanmu bukan cuma keadaan mingguan, orang Kristen mingguan sambil lalu. Kekristenan kita bukan kekristenan yang rutinitas. Kekristenan kita adalah kekristenan yang berubah. Kekristenan yang bangkit oleh iman. Kekristenan yang bisa menatap janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, Pak, apa yang saya mesti siapkan? Mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara, judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah saudara, perikopnya menarik saudara. Ada dua cerita dalam satu perikop. Yang pertama, plot twist dari cerita itu adalah tentang bagaimana Yesus mau ke rumah Yairus. Tetapi terselip satu kisah yang hari ini kita mau belajar dan sering Anda baca, yaitu tentang perempuan pendarahan 12 tahun yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudara baca ayat yang genap, saya baca bagian ayat yang ganjil. Markus pasal yang kelima, saya akan mulai ayat 25, Bapak Ibu selalu baca bagian genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Tujuh berkata menarik, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Nah 31 berkata, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32. Berkata, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Nah, saya akan memulai sesuatu yang supaya saudara punya ceritanya, tahu kisahnya, supaya hari ini kita belajar bersama-sama. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 dikatakan sebenarnya tujuan Yesus. Saudara ketika dia turun dari Dekapolis, saudara, ketika selesai pelayanan, saudara. Nah, dikisahkan orang itu berbondong-bondong. Orang berkerumun. Kalau zaman sekarang mungkin viewernya banyak sekali. Orang menanti-nantikan Yesus. Nah, saudara ketika Yesus turun dari perahu itu pulang dari Dekapolis, saudara, tiba-tiba ada kepala sinagog yang namanya Yairus dan anaknya umur 12 tahun. Kalau di kitab Markus dikatakan hampir mati, tapi Matius berkata sudah mati. Lalu Yairus ini berkata, Tuhan Yesus, sudikah kiranya engkau mampir ke rumahku supaya engkau berdoa supaya anakku disembuhkan. Nah singkat cerita saudara, Yesus segera benah diri lalu dia bersama-sama dengan muridnya. Dan jangan lupa ada banyak orang yang tadi berbondong-bondong, orang yang kerumunan tadi menyertai Yesus.
Nah saudara jangan kaget kalau Anda nanti lihat ketika Yesus keluar tenaga, bagaimana perempuan itu terjamah oleh Tuhan. Yesus itu nanya sama muridnya dengan sengaja, siapa yang menjamah jubahku? Lalu saudara, muridnya berkata gini, bukankah guru tahu? Kita ini lagi desek-desekan. Saudara pernah nggak? Saudara pernah naik metro mini gitu? Lalu dalam metro mini itu saudara nggak ada ruang lagi tempat Anda berdiri. Cuma dua kakimu yang berdiri di situ. Pernah ada yang punya pengalaman naik kereta begitu atau naik metro mini empet-empetan gitu saudara? Nah saya kebayang saudara, hari itu, ini cerita saudara, supaya saudara punya gambaran, gak sekedar baca. Yesus ini lagi pergi ke Yairus, banyak orang tertarik. Banyak orang dengar berita, wah Yesus hebat. Karena Yesus sebelumnya melakukan mujizat bagaimana dia mengusir setan, itu orang gila disembuhkan 2000 ekor babi lompat dari jurang di Gerasa. Sebelumnya Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan di Tabgha. Sebelumnya Yesus membuat mujizat di Kapernaum sehingga orang berkata, ini Yesus hebat. Wah Yesus luar biasa. Tapi kisahnya saudara, Yesus gak tertarik dengan yang namanya kerumunan loh. Tuhan gak tertarik dengan yang namanya berbondong-bondong loh jumlahnya. Seringkali kita sebagai manusia, kita seringkali tertarik dengan apa yang namanya jumlah, kuantitas, jumlah kekayaan. Saudara, kita ada di dalam satu masa yang tidak mudah. Saudara, 2 minggu yang lalu Pak Jokowi itu bilang begini, saya jadi presiden aja pusing loh. Loh, dia presiden pusing, apalagi kita? Jangan sampai begitu saudara. Lalu dia ngomong begini lah, kalau saudara dengerin beritanya, lalu dia ngomong begini, satu Perdana Menteri dari Jepang, Fukushi Ikeda, telepon dia, kanselir Jerman, telepon dia, lalu mulai saling curhat di antara pemimpin negara, saling cerita. Lalu Jokowi ngomong di tengah-tengah peresmian itu, kita ke depan akan menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu. Yang cerita Pak Jokowi saudara. Belum selesai revolusi 4.0, kita dihadapkan pandemi, belum selesai pandemi. Saudara, Delta belum selesai, Omikron udah keluar, Omikron belum selesai, udah keluar tuh anaknya Omikron, son of Omikron, keren saudara. Son of Omikron belum keluar saudara, sudah ada Delta Crohn. Saya nggak tahu sampai kapan itu si Crohn terus ada di setengah bumi ini saudara. Lalu Pak Jokowi bilang belum selesai itu semua, kita diperhadapkan kepada perang Ukraina, Rusia, sehingga harga komoditi, harga minyak akan naik ke depan. Nah saudara, kemarin saya baca berita bagaimana saudara rencana-rencana ke depan pemerintah, bagaimana untuk bisa menaikkan harga minyak. Wah saudara, sangat mengerikan yang ada di depan. Tapi saya dengarkan ini saudara, teknologi ada batasnya. Ilmu pengetahuan bisa ada chapter terakhir dari buku halaman itu. Uang ada saldo di bank. Betul enggak saudara? Sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya dia punya, sebanyak-banyaknya dia punya rumah, rumahnya masih bisa dihitung. Walaupun ada orang bilang itu duitnya nggak seri, tetap ada serinya. Percayalah saudara, kalau nggak ada seri nggak tinggal laku saudara. Itu duit anak kecil saudara. Sekaya-kayanya orang ada saldo, sehebat-hebatnya teknologi harus riset kembali. Tetapi dengarkan baik, di tengah semua kesukaran, di tengah semua kesulitan, di tengah semua tantangan, dengarkan baik, Anda dan saya perlu yang namanya lawatan Tuhan. Anda dan saya perlu yang menerima jamahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya sampaikan ini kebenaran? Supaya saudara dan saya berjalan di tahun 2022 bukan larut terhadap masalah, bukan ombak persoalan yang menyeret hidupmu lebih ke dalam, tetapi Anda punya keyakinan di balik semua persoalan, di balik semua tantangan, lawatan Tuhan mampu mengatasi semuanya. Nah saudara, perempuan pendarahan ini saudara, itu menarik perhatiannya Tuhan. Sebenarnya dia bukan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Saudara jangan biarkan cerita hidupmu cuma flat. Halo, jangan biarkan cerita perjalananmu cuma itu aja. Saudara, kalau orang jalannya flat lurus aja, kira-kira ada cerita nggak saudara? Disuruh kesaksian, mau kesaksian apa Pak Pinem? Kerja ya begini-begini aja Pak. Dagang begini-begini aja Pak. Pelayanan begini-begini aja. Saudara, orang yang hidupnya flat, makanya nggak sedikit banyak orang ngantuk di tengah jalan saudara. Saudara, hidup ini perlu yang namanya Anda dilawat. Supaya apa saudara? Hidupmu bukan cuma flat, tapi Anda bisa lewat tikungan, Anda bisa lewat gunung, Anda bisa lewati lembah, tetapi ada Tuhan di sana yang Anda bisa cerita, oh ada Tuhan loh.
Ada Tuhan yang bisa menolong kita, ada Tuhan yang pernah menyembuhkan kita, ada Tuhan yang pernah buka jalan, ada Tuhan yang pernah menopang hidupku, ada Tuhan yang pernah menyertai aku, ada Tuhan yang pernah melindungi aku. Sehingga kalau disuruh kesaksian, kita nggak pernah habis cerita, saudara. Jangan sampai disuruh kesaksian, kamu aja dulu lah. Aku nggak punya cerita. Doa saya jemaat WTC Borum adalah jemaat kalau ditanya bukan cuma satu cerita, tapi banyak cerita dalam hidupmu. Saudara, perempuan pendarahan ini sebenarnya bukan plot twist dari cerita itu, tetapi terselip kisah. Perempuan pendarahan ini cukup ditulis dalam 9 ayat. Dari 21 ayat cerita, di tengahnya diselipin cerita tentang perempuan pendarahan. Saya doa loh saudara, di tengah perjalanan hidupmu selalu ada cerita-cerita seru berjalan dengan Tuhan. Waktu Anda sekolah, waktu Anda kuliah, waktu Anda kerja, waktu Anda buka usaha, selalu terselip kisah-kisah Tuhan yang menarik dalam hidup kita. Sehingga orang akan dengar, ada Tuhan ya. Ada Tuhan ya. Karena hidupmu dan hidupku nggak sama. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih lawatan Tuhan itu? Seringkali orang berpikir lawatan Tuhan itu yang cuma gemeter-gemeternya, saudara. Nggak salah sih. Kita cuma berpikir lawatan Tuhan yang tumbang, jatuh, habis itu begitu lagi, saudara. Tapi sebenarnya lawatan Tuhan itu adalah waktu Tuhan menjamah hidup kita. Maka manusia duniawi kita dengan kodrat dosa. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa nggak bisa lihat masa depan. Dosa membuat doamu nggak bisa dijawab oleh Tuhan. Tuhan ubah itu. Lawatan Tuhan membuat manusia dengan kodrat dosa berubah menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Dengarkan ini, orang yang dilawat Tuhan, engkau tetap sama mukamu, tapi daleman hidupmu akan berubah. Saudara, orang yang dilawat Tuhan, saudara, memang saudara kulitmu tetap sama, parasmu tetap sama, tapi daleman hidupmu itu yang akan membuat orang, kok bisa kamu melewati itu ya? Kok bisa ya kamu bisa sampai di situ ya? Karena menurut hitungan orang nggak mungkin kamu sampai di sana. Menurut hitungan orang kamu nggak mungkin mencapai itu, tapi Anda bisa mencapai. Kenapa? Karena dalemannya dalam hidupmu yang berubah. Makanya kodrat ilahi membuat hidupmu mengalami penyediaan ilahi, perlindungan ilahi, penyertaan ilahi dalam hidup Anda. Dan orang akan kagum, oh ada Tuhan dalam hidup Anda. Saya berdoa, dimanapun Tuhan menaruh Anda, dimanapun Anda bekerja, orang selalu mengenali ada Tuhan dalam hidup Anda. Saya doa, beneran saudara. Karena gara-gara Anda, orang lain dengan kodrat dosa berkata, aduh aku udah nyerah. Tapi gara-gara jemaat WTC Borum, saudara, ada Tuhan dalam hidupmu, dalemanmu berubah. Maka Tuhan akan menolong Anda melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup Anda. Perempuan pendarahan 12 tahun ini saudara, waktu dia ngalami lawatan Tuhan, hidupnya yang tadi udah habis-habisan, udah gak punya apa-apa, tiba-tiba mengalami kepenuhan dari Tuhan. Apa saja yang terjadi? Kalau Anda membaca kisah dari perempuan pendarahan 12 tahun ini, dia udah habis semuanya saudara, habis kekuatannya, kan pendarahan, berarti HB-nya banyak, sudah turun sangat parah saudara. Dia sangat lemah, hartanya habis, pindah dari satu tabib ke tabib berikutnya, dari satu dokter ke dokter berikutnya, nggak sembuh. Wih ngeri saudara, kasihan. Udah habis dipermalukan. Kenapa dipermalukan? Imamat 15 ayat 9 sampai 27 berkata, seorang yang pada masa hukum perjanjian lama atau hukum Taurat, maka dia selalu akan dijauhkan daripada orang-orang. Dan tahukah saudara, ayat ini ditulis dalam masa ceremonial law, yaitu hukum Taurat tetap berlaku pada zaman itu. Perempuan ini diasingkan. Makanya nanti kalau Anda membaca, dia untuk bisa menjamah jubah Yesus, dia perlu untuk diam-diam. Yang lain enak, desek-desekan. Yang lain enak, saudara bisa ketemu jubah Tuhan dengan leluasa. Dia harus rela jongkok merayap hanya untuk bisa mencapai itu. Bukan cuma itu, harapannya udah habis. Saudara dikasih Tuhan hari ini, mungkin dalam hidupmu hari ini, saya nggak tahu pergumulan apa yang paling dalam hidup kita masing-masing. Tadi waktu Kohandri tadi nyanyi pujian, kau terlebih besar. Saya berdoa saudara, waktu
pergumulanmu udah ada hari ini. Mungkin kau udah habis, kasihmu habis, keyakinanmu udah habis, kekuatanmu udah habis. Bahkan gak sedikit uang kita udah habis. Harapan kita juga mungkin sudah habis. Stok inventorinya udah gak ada lagi. Saudara perlu untuk dilawat oleh Tuhan. Mungkin kau lihat keluargamu, aduh udah gak punya masa depan Pak, anak saya. Istri saya nggak mau berubah Pak, suami saya nggak mau berubah Pak. Saya mau kuliah, anak saya nggak punya uang Pak. Kau yang masih kuliah, kau berkata, aduh Pak, cara kayak kerjaan tuh susah Pak. Gak ada harapan. Dengarkan baik hari ini. Mungkin stok itu sedang habis dalam hidup Anda. Tetapi orang yang dilawat Tuhan, perempuan pendaraan yang ngalami ini saudara, waktu dia dilawat Tuhan, dari yang habis, dari yang babak belur, hidupnya mengalami pemulihan, hidupnya mengalami kepenuhan, hidupnya mengalami terobosan yang baru dalam hidupnya. Saudara, perempuan ini diubah oleh Tuhan. Bukan pakai cara lama, tapi dalam cara yang sekejap. Tuhan ubahkan apa? Kesehatannya. Wah, 12 tahun menderita, tunggu. Hari itu, seketika itu juga kesehatannya diubah Tuhan. Kesaksiannya yang tadi dia dipermalukan, Tuhan ganti loh, Tuhan sengaja panggil dia berdiri di tengah-tengah orang yang lain. Lalu dia berkata, siapa tadi yang jamah jubahku? Supaya dia dengan sengaja menunjukkan, ini loh orang yang kamu permalukan selama ini. Orang ini yang kejar lawatan Tuhan. Orang ini sekarang bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Jangan pernah Anda kecil hati kalau ada orang yang merendahkan Anda. Jangan pernah Anda kecil hati kalau ada orang yang memandang Anda sebelah mata, bahkan menutup mata terhadap Anda. Karena lawatan Tuhan akan menolong hidup Anda, bukan karena kekuatanmu, bukan karena hebatmu, tapi Anda bisa bersaksi karena Tuhan, maka Anda ada hari ini. Perempuan ini saudara, kehidupannya diubahkan Tuhan. Tuhan berkata, pulang dengan selamat. Hari itu saya percaya ada harapan yang baru, ada sukacita yang besar. Nah saudara, hari ini saudara, kalau perempuan pendaraan 12 tahun yang habis-habisan, Tuhan bisa isi lagi dengan satu kepenuhan yang luar biasa. Saya yakin percaya firman yang kita baca ini pun masih berlaku sampai dengan hari ini. Apa yang habis dalam hidup Anda, apa yang kurang dalam hidup Anda, apa yang hari ini babak belur dalam hidup Anda, lawatan Tuhan akan membuat hidupmu mengalami sesuatu yang dipulihkan, dipenuhkan Tuhan kembali. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih rahasia yang membuat perempuan yang sakit pendarahan ini mengalami lawatan Tuhan? Saudara, waktu saya sedang mempersiapkan bahan ini, saya diingatkan berkali-kali dan Tuhan berkata gini, seringkali kita sekarang tertarik dengan yang jumlah berbondong-bondong tadi loh saudara. Tapi Tuhan gak catat ceritanya yang berbondong-bondong, yang kerumunan tadi. Tuhan catat cerita satu orang ini, yaitu perempuan pendarahan 12 tahun. Kenapa? Karena ada cara, ada rahasia. Kenapa yang berbondong-bondong gak dicatat kisahnya? Tapi yang satu orang ini, yang rasanya udah habis-habisan, kok bisa kisahnya dicatat? Ada 3 rahasia hari ini. Apa yang terjadi? Kalau Anda nanti tadi Anda membaca di ayat yang ke-27, maka ada 3 kata kerja aktif yang Alkitab tulis di sana. Yang dikatakan pertama, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kata mendengar adalah kata kerja aktif di sana. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Itu juga kata kerja aktif, kata mendekati. Dan kata ketiga, dan menjamah jubahnya. Kata menjamah juga adalah kata kerja apa saudara? Aktif. Nah, poin yang pertama saudara, kenapa sih perempuan ini berbeda dengan kerumunan orang yang lain? Alkitab tuh sampai jelasin gini, perempuan itu mendengar berita tentang siapa saudara? Yesus. Orang yang tadi banyak berbondong-bondong di ayat yang ke-21, tadi kita nggak baca sih, ayat 21 itu cerita, orang tadi berdesak-desakan juga pasti mendengar berita tentang Yesus. Persoalannya, kenapa yang banyak tadi kok nggak ngalami lawatan Tuhan? Yang tadi senggol langsung itu nggak ngalami Allah loh. Tapi perempuan yang hanya secuil menjamah jubah Tuhan, ada tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi di sana. Saudara, nomor 1 ini penting loh saudara. Saudara, firman yang kita terima dalam hidup kita,
dan Anda bisa meresponi firman itu dalam hidup ini, akan menunjukkan apa yang akan terjadi dalam diri kita. Saudara, saya akan masuk lebih dalam sedikit. Beberapa hari yang kemarin kita baca tentang SMA. Alkitab berkata banyak orang berseru-seru memanggil nama Yesus. Tapi mengenaskan, Yesus berkata apa saudara? Aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu gak lakukan kehendak Tuhan. Saudara, ada banyak kita kekristenan, saudara cuma senang akan logonya, aksesorisnya. Saudara, kekristenan yang ingin mengalami lawatan Tuhan gak cukup cuma aksesorisnya. Anda gak cukup cuma berkata amin di gereja, tetapi respon Anda terhadap kebenaran Tuhan dan Anda berjalan di dalam kebenaran itulah yang akan membuat hidup kita akan mengalami terobosan. Nah, saya ingin ajak Anda flashback cerita sebentar. Saudara, satu kali Alkitab mencatat Yakub itu punya 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 13 totalnya. Lalu anak kedua dan anak ketiga, yang anak kedua namanya Simeon, anak ketiga namanya Lewi. Nah, saya cerita dulu. Nah, saudara, mungkin Anda pernah baca, tetapi ada juga yang mungkin samar-samar dengar ceritanya. Tapi saya mesti ceritakan ini. Nah, apa yang terjadi dengan Simeon dan Lewi ini? Saudara, Simeon sebenarnya adalah salah satu suku yang terbesar yang ada di Israel. Tetapi satu kali, saudara, ketika keluarga Yakub sampai di daerah suku Hewi, dia bukan asli orang situ, tapi dia dalam satu perantauan, lalu dia menginap di sana, tinggal di sana, lalu diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Hemor. Lalu 2 orang ini, saudara, suku Simeon dan Lewi ini, saudara, tiba-tiba melakukan sebuah kejahatan yang sangat keji. Kenapa dia melakukan kejahatan yang sangat keji? Saudara, si Raja Hemor ini, saudara, punya anak namanya Sikem. Sikem ini tiba-tiba memperkosa Dina, adik perempuan yang paling kecil. Apa yang dilakukan oleh Sikem membuat daripada Lewi dan Simeon ini marah besar. Saudara, 2 orang ini, saudara, lalu Simeon dan Lewi membuat sebuah persepakatan bagaimana dia menghancurkan atau mengalahkan, membinasakan suku Hewi. Lalu saudara, kejahatan yang tidak pernah bisa dipulihkan akan selalu ditutupi dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Dia buat sebuah tipu muslihat. Dia bilang gini, kalau kau mau kawin sama adikku, karena Sikem ini mau bertanggung jawab kisahnya. Lalu dia berkata, kalau kamu mau tanggung jawab, kamu yang laki-laki semuanya harus sunat. Nah saudara, sunat zaman dahulu dengan sunat zaman sekarang, itu antibiotiknya, biusnya, wah saudara. Dia bisa memperkirakan saudara, itu disunat betul-betul diputus, waduh saudara. Itu pasti tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Di hari ketiga, singkat cerita, Simeon dan Lewi mempengaruhi semua saudara-saudara yang lain. Dia angkat pedang, ingat baik loh, kejahatan, balas dendam yang tidak pernah bisa diselesaikan akan naik jadi tipu muslihat. Tipu muslihat yang gak pernah diselesaikan akan jadi sebuah kejahatan yang luar biasa. Lalu dia bunuh itu semua suku Hewi, saudara, termasuk Hemor, termasuk Sikem, semuanya dibabat habis, mati semua saudara. Saudara, yang dikatakan Alkitab berkata begini, Yakub itu tegur dia berkata gini, Lewi, Simeon, kenapa kok kamu bunuh orang itu? Bukankah kita ini pendatang? Bukannya dia bertobat, lalu dia berkata gini, dia sudah berlaku jahat terhadap adik kita, dan kita pun harus berlaku lebih jahat terhadap mereka. Nah saudara, nanti kisahnya begini. Kejadian pasal 49, ketika Yakub itu mau mati saudara, maka dipanggil semua 12 anak-anaknya. Dari 12 anak, karena yang Dina perempuan tidak termasuk dalam hitungan laki-laki dalam hitungan orang Israel. Saudara, maka 2 orang anak yang namanya Lewi dan namanya Simeon itu bukan dinubuatkan secara positif. Nanti kalau Anda baca Kejadian pasal 49 ayat 6 sampai ke 7 dikatakan gini, engkau akan terserak ke seluruh bangsa. 4 kata yang keras dari Yakub. Yakub berkata gini, kamu ini alat kekerasan. Kamu ini keji, kamu ini lambang amarah, kamu suka kepada kejahatan. Wah saudara, Anda berpikir kan biasanya kan diberkati gitu kan, harusnya berkat-berkat yang positif, betul kan saudara? Tiba-tiba hari itu bukan berkat yang positif, bukan perkataan yang baik, tapi perkataan yang tiba-tiba seperti menusuk mereka berdua. Nah, apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Perjalanan orang Israel, terus mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Apa yang dinubuatkan oleh Yakub terhadap Simeon, bahwa engkau akan terserak di seluruh bangsa, betul-betul terjadi loh saudara.
63% populasi orang Simeon itu habis di dalam tengah perjalanan. Mengerikan. Dan nanti kalau Anda membaca Yosua pasal 19, lalu di Alkitab berkata begini, dia menempati tanah tandus di daerah Negeb, saudara. Betul-betul suku Simeon habis, ludes. Kenapa? Karena kejahatan yang dia lakukan. Nah, apa yang terjadi dengan Lewi? Nanti kalau Anda membaca, saudara, kita bilangan pasal yang ke-33, gantian Musa yang mau mati. Musa mau mangkat, maka dipanggillah semua 12 suku Israel. Nama Simeon tidak dipanggil. Nggak dicatat itu. Tapi menarik buat saya ketika saya merenungkan. Ada satu nama yang pernah dinubuatkan di Kejadian 49 oleh papahnya. Bahwa nasib Simeon, nasib Lewi akan sama. Tapi hari itu, Lewi dipanggil Musa, dan nubuatan yang dulu negatif diubah hari itu. Musa berkata gini, kamu akan menjadi tanah milik pusaka Tuhan, kamu akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Wih, saudara, tiba-tiba saya berpikir Simeon hidupnya sampai nanti habis-habisan, tapi Lewi, saudara, hidupnya diubah oleh Tuhan. Saudara, kenapa sih Lewi bisa diubah Tuhan? Karena saudara, ketika bangsa Israel, Musa lagi pergi ke Gunung Sinai, orang Israel membawa lembu emas untuk dipersembahkan. Ada satu suku yang gak ikut campur, yaitu orang Lewi. Saudara, Lewi bertobat benar terhadap dosanya. Saudara, Lewi memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan. Dan itu yang mengubahkan kehidupannya. Lewi dan Yehuda menjadi sebuah tarik-tarikan antara kutub utara dan kutub selatan. Yang Simeon hidupnya terus dari satu kemalangan kepada kemalangan berikutnya. Tapi Lewi diubah Tuhan dari kemalangan kepada kemujuran. Saat kapan? Saat dia punya ketetapan hati dan tekad untuk mempersembahkan hidup ini di tangan Tuhan. Lihat-lihat saya ke depan. Saudara dikasihi Tuhan, kekristenan harus dalamnya yang kita berubah. Firman harus menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Belum lama ini, saudara, saya ada di depan WTC Mall ini, naik mobil. Tiba-tiba di depan saya itu ada angkot hijau merah, stripnya merah, jurusan BSD Cikokol. Tapi menarik buat saya tertawa sedikit dalam mobil itu. Kenapa? Di angkot itu belakangnya ada logo, saudara, segitiga gini, set, set, set. Tahu Anda kalau mobil yang ada logonya begini itu artinya apa? Mobil apa, saudara? Baby Benz, Mercedes. Lalu saya ketawa, ada angkot Mercy. Pertanyaan saya buat Anda, yang saya lihat tuh betul-betul Mercy dijadiin angkot, atau angkot pura-pura pakai logo Mercy, saudara? Ada banyak orang Kristen, logonya aja salibnya, nyanyinya. Tapi Tuhan butuh respon dalam hidup kita untuk kita jadi pelaku firman loh Pak Ibu. Ini hari yang sukar loh. Teknologi tidak bisa selalu menolong hidup Anda. Uang tidak bisa selalu tolong hidup Anda. Pengetahuan tidak selalu bisa tolong hidup Anda. Tetapi kalau Anda melakukan firman Tuhan, orang yang berbondong-bondong gak menarik perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan, tetapi orang yang berkata ya terhadap firman Tuhan, bekerja dan melakukan sesuai dengan kebenarannya, berjalan di dalamnya, maka lawatan demi lawatan Tuhan akan terjadi bagi keluarganya, bagi anaknya. Yang percaya katakan, Simeon sampai akhir hidupnya gak pernah berubah loh. Lewi hidupnya diubahkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan dalam hidup ini saudara hidupmu harus menggenapi nubuat Allah secara positif. Saudara jangan biarkan hidupmu saudara jalan aja begitu. Izinkan hidupmu menggenapi nubuatan Tuhan secara positif. Doakan anak-anakmu supaya anak-anakmu menggenapi nubuatan Tuhan secara apa, saudara? Positif. Terjadi loh yang baik buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Orang yang ingin menggenapi hidupnya dalam nubuatan yang positif, saudara, maka hidup kita harus menghasilkan buah sesuai apa, saudara? Pertobatan kita. Tidak ada orang Kristen yang kebal terhadap dosa. Yang adalah kita berjaga-jaga. Saudara, mengerikan buat saya ketika saya membaca di detik.com tiba-tiba ditulis, saudara, kisah bagaimana seorang hamba Tuhan kemarin 18 Maret
Hamba Tuhan dari gereja ternama di Australia. Aduh, kenapa sih sayang udah besar, gerejanya pelayannya udah dipercaya besar, melakukan pelecehan seksual terhadap 2 full-timernya. Saudara, berita-berita tentang hamba Tuhan gak pernah habis-habisnya, yang jatuh silih berganti. Saudara, jangan tertarik tentang kejatuhannya, tapi persoalannya hari ini, bagaimana Anda dan saya tertarik, bagaimana tetap kita berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih berharga. Ayo kita responi firman Tuhan. Amin gak cukup amin, haleluya gak cukup haleluya, sampai itu Anda kerjakan dan lakukan. Perempuan ini saudara, dia dengar berita Tuhan beda sama yang lain. Doa saya jemaat WTC Boro, Anda beda dengan orang Kristen yang lain. Dalam hidupmu, dalam keluargamu adalah orang-orang yang senantiasa kehidup di dalam firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dikatakan begini, perempuan itu setelah mendengar berita tentang Yesus, maka dia berusaha mendekati Yesus. Saudara, saya tahu ada barrier yang luar biasa, mungkin ada bodyguardnya di belakang Yesus, murid-muridnya jadi bodyguard. Saudara, deketin Pak Pinem kalau hari Natal aja nggak gampang loh saudara. Lu siapa tahu kan rame gitu, orang mau deketin aja, shalom Pak, cuma oh iya yang mana tuh tadi, suara Marda kali ya. Kamu udah, apalagi Yesus yang hari itu orang lagi berbondong-bondong dan perempuan tuh dianggap najis, orang berkata gini, jangan kamu, minggir kamu. Tapi perempuan ini tetap dengan satu antusias, dia deketin. Nah saudara, yang kedua ini yang penting dalam hidup ini adalah, kalau Anda mau menerima lawatan Tuhan, maka Anda jangan cuma menunggu. Anda mesti kejar itu lawatan Tuhan. Ada banyak orang Kristen nunggu. Untung perempuan ini gak nunggu di perempatan. Dia cuma berharap, ya siapa tahu Yesus nengok lalu kasihan sama dia, Yesus kasihan dong. Enggak. Untuk dia terima lawatan, dia mesti kejar. 1, 2, 3 bilang kejar. Yang keras yuk 1, 2, 3 bilang kejar. Tengok kanan kiri bilang kejar. Saudara, Anda nggak bisa tunggu. Ada banyak orang tunggu lalu nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Kenapa? Karena kelamaan nunggu, hidupmu nggak berubah. Kalau Anda mau berubah, Anda mesti kejar lawatan Tuhan. Nah, saya flashback lagi. Kalau tadi cerita tentang Simeon sama Lewi, maka saudara, di Alkitab Perjanjian Lama dicatat juga ada 2 serangkai yang sangat-sangat menggetarkan hati Musa dan menggetarkan hati Tuhan. Siapa dia? Yaitu angkatan generasi pertama. 2 orang ini yang akhirnya bisa masuk tanah perjanjian, yaitu satu Yosua, satu lagi siapa? Kaleb. Nah, singkat cerita, Yosua nanti jadi pemimpin menggantikan daripada Musa. Nah, menarik buat saya, lalu saya belajar tentang kisah Kaleb. Siapa sih Kaleb itu? Kaleb itu saudara, asal kata atau akar kata Kaleb itu artinya anjing yang menggonggong. Saudara, Kaleb terbukti dengan kesetiaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat tangan Musa dan merebut tanah perjanjian. Nah saudara, kalau Anda mempelajari Kaleb lebih dalam lagi, Kaleb ini asal usulnya, rootnya, nenek moyangnya dikatakan dari suku Yehuda. Tapi ketika saya belajar 1 Tawarik pasal keempat, kalau Anda baca turun-temurun, Anda pernah kan baca Alkitab turun-temurun kan? Si A punya anak si B punya anak si C punya anak si D punya anak siapa? Si E, si F, si G, langsung kelihatannya nggak menarik, betul nggak saudara? Jujur, saya tanya jujur, betul nggak? Kelihatannya nggak menarik kan? Saya awalnya juga nggak menarik. Ayat pertama saya masih baca si A, si B, si C. Lalu tiba-tiba 1 Tawarik pasal keempat ayat ke-11 terselip tiba-tiba nama Kaleb. Bapaknya nggak disebut, kakek moyangnya nggak disebut, tiba-tiba keselip aja tuh nama Kaleb. Shh. Nah, siapa Kaleb ini? Lalu saya mulai belajar, kenapa kok nggak ada disebut bapaknya? Nah, Kaleb ini nama aslinya adalah Kaleb bin Yefune. Bin itu artinya, saudara, Kaleb ini anaknya Yefune. Nah, bin Yefune bin Kenas. Jadi Kaleb ini anaknya Yefune. Lalu saudara, Yefune punya bapak lagi namanya siapa? Kenas. Tahukah Anda? Kenas itu anaknya siapa? Lah Pak, bodoh amat Pak, anaknya siapa? Saya kan nggak tahu Pak. Nah, saya kasih tahu hari ini. Nah, Kenas itu anaknya Elifas, anak kelima daripada Elifas. Loh, kok Bapak tahu? Ada di Alkitab yang tulis loh, saudara. Saya bukan dari Dinas Kependudukan Israel pada masa itu. Jadi bukan saya sok tahu, ada tulisannya. Makanya dibaca, saudara. Nah, Kenas ini anak Elifas. Nah, tahukah Anda Elifas itu anaknya siapa? Bodoh amat Pak, saya nggak ada hubungan.
Lah Elifas itu anaknya Esau. Esau itu adalah Edom. Nah, ini saya cerita supaya saudara tahu kisahnya. Ketika saya merenungkan makin dalam, saya baru paham. Jadi sebenarnya keturunan daripada Kaleb adalah bukan keturunan asli orang suku Yehuda. Loh, kok dia bisa masuk suku Yehuda? Nanti kalau Anda baca Keluaran pasal 14, kalau nggak salah ayat yang ke-38, kalau nggak salah. Maka dikatakan waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, bukan cuma 12 suku itu, tapi ada bangsa-bangsa lain yang mengikuti mereka. Dan ahli teologi berpendapat, salah satunya adalah keturunan Kaleb ini yang akhirnya ikut. Loh, kenapa kok dia ada di Mesir? Karena mungkin saja Edom pernah perang, lalu dia kalah perang, lalu jadi tawanan. Dan waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu Kaleb ini ngikut. Loh, kenapa ikut suku Yehuda? Karena Musa membagi-bagi, saudara. Ini yang belum ada punya kelompok. Contoh kalau Kersel, ini kelompoknya belum ada, kamu masuk ke sana. Dan tiba-tiba Kaleb diselipin masuk ke dalam suku Yehuda. Nah, saudara, menarik lebih dalam lagi ya. Pengen tahu ceritanya si Kaleb ini, saudara? Udah keturunannya bukan asli suku Yehuda, tetapi dia dipilih jadi pengintai orang Israel. Kalau Anda ingat kisahnya, Israel itu waktu mau masuk tanah perjanjian, kirim 12 pengintai, betul ya? Itu dipilih orang-orang terbaik. Dari setiap suku orang terbaik. Dan Kaleb yang notabene bukan orang asli orang Yehuda, terpilih dari 74.600 orang laki-laki yang ada di Yehuda. Kok Bapak tahu? Ada di Alkitab, saya bukan pegawai dinas kependudukan Israel. Nah, saya mikir, kok aneh ya? Ini coba Anda berpikir ya. Kan seharusnya si Kaleb itu nggak punya tempat dong, kan dia pendatang. Kira-kira orang yang Yehuda yang lain iri nggak sama dia, saudara? Kalau saya jadi orang itu mungkin saya iri. Loh, kan saya keturunan asli. Saya nggak tahu kalau di Batak biasanya ada orang-orang pendatang diberikan marga gitu kan Pak ya. Tapi kalau Pak Pinem ini asli orang Batak dikasih marga. Lalu kalau Anda pemilihan, pasti kita orang asli dong yang berharap untuk dipilih, betul nggak saudara? Masa dari 74.600 nggak ada satupun yang ditongok, malah dipilih orang lain? Tapi Kaleb betul-betul akhirnya terpilih dan dia membuktikan imannya mengejar Tuhan. Ini Anda catat baik loh. Dia mendapat itu bukan karena faktor kebetulan, bukan cap cip cup belalang kuncup. Musa berpikir, Musa berdoa. Dan dia lihat, ini Kaleb nih. Yang lain gak menarik perhatian, kenapa? Nah, saya masuk ke lebih lanjut. Saudara, kisah Kaleb bin Yefune itu dicatat dalam kitab Keluaran, lalu ditulis lagi dalam Yosua pasal 14. Kalau Yosua berkali-kali itu tulis, tapi kalau Kaleb ini saudara ditulisnya nanti, Yosua pasal 14, ayat yang kelima. Dia bilang begini, aku nih udah umur 85 tahun. Tapi Hebron belum kau berikan buat aku. Kisah itu ditulis lagi saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Hebron yang notabene kota yang sulit. Orang menghindari Hebron. Orang males saudara menduduki Hebron. Tapi Kaleb bin Yefune, dia berkata, kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Karena umur 40 jadi pengintai. Waktu dia ngomong itu umur 85. Kekuatanku masih sama kayak dulu. Saudara, Kaleb ini bukan orang yang tipe menyerah kepada persoalan. Saudara, ada banyak orang, saudara tergantung aja Pak. Kalau keadaan baik saya jadi baik. Kalau keadaan kurang baik saya jadi. Kalau keadaannya buruk Pak. Saudara, Kaleb gak begitu loh. Kaleb ini saudara dia berbeda, dia kejar lawatan Tuhan. Kesungguhan hatinya dalam mengejar Tuhan membuat Kaleb bin Kenas ini menjadi suku Yehuda. Saya ingin memberikan satu keyakinan buat Anda. Mungkin Anda gak direken sama orang. Anda gak diperhitungkan sama orang. It's okay. Tapi kalau Anda ada hari ini, dengarkan baik. Catat baik. Selama Anda mengejar perkenanan Tuhan, selama Anda mengejar lawatan Tuhan, orang bisa nggak reken Anda. Tuhan tetap perhitungkan hidup Anda. Tuhan tetap siapkan masa depan yang terbaik, yang terindah dalam hidup Anda. Yang mau kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Kesungguhan hati dan tekadnya mengejar Tuhan itu berbeda banget saudara. Kita ini ada dalam satu masa generasi yang nggak percaya. Orang lebih percaya sama medsos.
Orang lebih percaya sama berita-berita di sekelilingnya. Tapi kalau Anda seperti Kaleb mengejar Tuhan, Anda harus belajar mendengar suara iman dari janji Tuhan. Saudara, jangan biarkan imanmu saudara goncang, tapi imanmu tetap harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, Kaleb membuktikan ketika 10 pengintai berkata gini, nggak mungkin. Itu yang di depan kita raksasa. Kita pasti ditelan habis. Kaleb bilangnya apa, saudara? Kaleb kira-kira bilangnya apa, saudara? Waktu yang 10 bilang begitu. Dia ngomong begini, tidak. 1, 2, 3. Yang keras dong tidaknya. 1, 2, 3. Enggak, kita akan maju. Kita akan duduki. Wih, saudara, kita pasti mengalahkannya. Wih, imannya luar biasa, saudara ya. Saudara, mungkin ada orang yang mengombang-ambingkan iman Anda. Udah nggak mungkin. Itu penyakit pasti nggak mungkin sembuh. Anda harus berkata apa, saudara? Yang keras dong. 1, 2, 3. Bisnismu pasti bangkrut itu. Udah pasti bangkrut itu. Nggak mungkin jalan itu. Anda mesti berkata apa? Tidak. Anda mesti bangun imanmu. Anda mesti bangun. Udah pasti nggak ada yang nolong kamu lah. Udah pasti itu. Udah pasti. Kamu udah jatuh ketimpa tangga, masuk got, dikejar anjing, udah pastilah. Kita bilangnya apa, saudara? Yang keras 1, 2, 3. Tidak. Dan dengarkan hari ini kalau ada anak-anak muda. Kalau ada orang berkata masa depanmu pasti suram, masa depanmu pasti gelap. Kau mesti berkata, tidak. Aku sedang lihat masa depan dengan penuh harapan. Orang lain gak lihat, orang lain lele. Anda sedang berlari mengejar pada rencana Tuhan, pada goalnya Tuhan. Anda sedang berlari kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Dan itu yang terjadi dalam hidup Kaleb. Harus terjadi dalam hidup Anda dan saya yang mau katakan. Jadi kalau ada orang berkata, kamu ini dasar gak bisa berubah. Bilangnya apa? Tidak. Aku pasti bisa berubah dong. Kamu itu gak mungkin diberkati. Bilangnya apa, saudara? Tidak. Aku pasti bisa diberkati, pasti kok. Kan Tuhan yang punya janji. Dan ketiga yang terakhir, saudara. Nomor 1 tadi responi firman Tuhan. Yang kedua kejar Tuhan, yuk. Tapi yang ketiga, saudara. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia menjamah jubah Tuhan. Bukan jamah yang enak loh, saudara. Kalau jamah yang enak itu, saudara dipegang, ditarik gitu, enggak. Ini cuma jubahnya, ujung kecil aja, set. Apa sih yang dilakukan oleh sang perempuan ini, saudara? Sehingga menimbulkan Tuhan itu tertarik terhadap imannya dan tenaga Tuhan bisa keluar. Yang ketiga, saudara, terus kembangkan dan bertumbuhlah dalam iman yang hidup. Nah, perempuan ini mengembangkan iman yang hidup. Apa sih iman yang hidup itu? Nah, saya ingin ajak Anda nanti lihat ya, dalam Matius pasal 22. Ini cerita yang lain, Orang Saduki itu tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau ada orang istri kawin dengan satu laki-laki, lalu laki-lakinya mati, dia kawin lagi dengan saudaranya, mati, nggak punya keturunan, kawin lagi dengan saudaranya, mati, nggak punya keturunan. Lalu orang Saduki nanya gini, nanti di sorga yang kawin sama perempuan ini siapa ya, guru? Guru Yesus dengan marah berkata, kamu itu mikirin apa yang dipikirin oleh manusia. Lalu ini menarik buat saya. Yesus itu ngomong loh, saudara, di ayat Matius pasal 22, ayat yang ke-32. Dia berkata gini, yuk kita baca, ini udah ada. 1, 2, 3. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah apa? Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dulu saya terjemahannya Allah orang hidup ya buat kita-kita yang masih hidup gini loh, saudara. Tetapi Tuhan itu memberikan sebuah pengertian yang lebih dalam. Apa sih iman yang hidup? Saudara, waktu dia ngomong ini, Yesus ngomong ini, ayat ini keluar, maka Abraham, Ishak, dan Yakub sudah, saya tanya, masih hidup atau sudah mati, saudara? Mati. Tapi kenapa dia sebut-sebut, ia bukanlah Allah orang mati, tapi aku adalah Allah orang hidup. Kata hidup dipakai kata bahasa Yunani-nya adalah enkemi. Yang artinya, saudara, apa yang Tuhan ngomong itu akan terjadi pada waktu yang terjadi saat dia ngomong itulah. Atau dengan kata lain, firman itu tetap berlaku sampai Anda membacanya yang terakhir. Kapan Anda baca? Ya itulah firman itu tetap berlaku. Yakub bisa mati, ya. Ishak bisa mati,
Abraham bisa mati. Tapi keyakinan 3 orang ini terhadap tanah perjanjian, untuk dia bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, kira-kira mati nggak saudara? Enggak loh saudara. Lalu saya mempelajari sedikit. Salah satu anak daripada Yakub yang namanya Yusuf. Nanti kalau Anda baca Ibrani 11 ayat 23. Sekali waktu kan kita cerita-cerita tentang Alkitab kan menarik juga saudara ya. Daripada drakor aja kan bosan saudara. Han Sohil lah, Lee Min Ho lah, siapalah. Nggak jelas itu saudara. Anda dengar banyak kisah Alkitab kan menarik. Orang-orang yang luar biasa yang ditulis oleh Alkitab. Betul ya saudara ya? Nah siapa Yusuf ini? Nah dikatakan gini, Yusuf pernah berkata begini. Nanti kalau kamu mati, aku mati. Kejadian pasal 49. Saudara, Kejadian pasal 50 saudara. Dikatakan waktu Yusuf mau mati. Dia berkata gini, nanti tulang-tulangku tolong bawa ya. Tolong diangkut ya. Pertanyaan saya buat saudara, waktu Yusuf ngomong itu, Yusuf masih ada di mana saudara? Mesir. Dia seperti bisa lihat jarak jauh di depan, bahwa satu kali orang Israel pasti keluar. Imannya betul-betul iman yang hidup saudara. Orangnya udah mati nih, tapi keyakinannya tetap hidup. Jangan jadi orang tua, imanmu cuma sampai padamu, tapi imanmu harus diwariskan pada generasi di bawah kita. Kita bisa mati kalau Tuhan belum datang, tapi keyakinan kita terhadap janji Tuhan terus akan turun-temurun generasi kepada generasi berikutnya. Pertanyaan saya, betul nggak orang Israel keluar? Berapa tahun kemudian? 350 tahun kemudian setelah Yusuf mati. Apa langsung dikubur di Sikem? Enggak loh saudara, enggak langsung. Dia jalan lagi 40 tahun di tanah padang gurun. Ditambah 16 tahun penaklukan tanah Kanaan. Baru Yosua pasal 24 ayat 32. Tulang Yusuf betulan dikubur di tanah Sikem saudara. Dia bisa lihat 400 tahun lebih di depan saudara. Saya berdoa hari ini, iman yang hidup tidak pernah dipatahkan oleh usia. Iman yang hidup tidak pernah dipatahkan oleh faktor pendidikan S1, S2, S3. Faktor iman yang hidup nggak bisa dikalahkan oleh karena faktor modal usaha orang lain. Faktor iman yang hidup adalah ketika Anda membangkitkan rohmu setiap hari, meyakini Tuhan dan melihat janji Tuhan yang ada di depan tetap menjadi sebuah kenyataan. Tantangan bisa datang, persoalan bisa datang. Iman yang hidup akan mengalahkan semuanya itu. Nah bagian yang terakhir saudara, nanti Kohandri bisa naik. Siapin lagu aku punya Tuhan yang besar ya. Nah saudara, Smith Wigglesworth pernah berkata gini, great faith is the product of great fight. Anda dan saya kalau pengen punya iman yang besar, Anda mesti ngelewatin tantangan ujian-ujian yang besar. Kesaksian yang besar, outcome of great test. Dari setiap tes yang kita lewati. Makanya jangan gampang putus asa, pengen mundur. Udah Pak Pinem gak tahan dah, mundur aja lah. Udah lah Pak, saya bosen Pak, jangan gitu. Kemenangan yang besar itu cuma datang dari semua pencobaan-pencobaan besar yang pernah kita lewati. Iman yang hidup, Yusuf pernah dibuang, Yusuf pernah dilupakan orang, Yusuf pernah difitnah orang, Yusuf pernah semuanya dia pernah ngalami yang jahat dalam hidupnya. Tapi iman yang hidup tidak pernah membuat dia putus asa. Dia tetap lihat dengan mata iman, satu kali aku masuk tanah perjanjian. Aku bisa mati hari ini di Mesir, tapi anak cucuku pasti masuk tanah perjanjian. Dan itu kisahnya ditulis dalam Ibrani 11 ayat 23. Iman, saksi daripada iman orang-orang beriman adalah cerita tentang tulang belulang Yusuf. Bukan keberhasilannya jadi Perdana Menteri di Mesir. Karena Perdana Menteri di Mesir itu cuma sebuah perlintasan dalam hidupmu. Jangan bangga loh saudara kalau kita punya uang yang banyak. Jangan bangga kalau kita punya rumah yang besar. Itu bonus dari Tuhan. Itu belum akhir dari semuanya. Jangan bangga kalau ada orang memuji-muji engkau, tapi bersyukurlah sampai kita bisa finish well. Karena apa yang Anda lewati, rumah, berkat, kekayaan, pelayanan, kebesaran, kesaksian, itu semua untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Anda dan saya harus finishing well, selesai sampai akhir.